dari Stikes Batara Guru Surako. Saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 8.00 sampai jam 1.00. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Hasraini. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Mbak dan bagaimana perasaannya? Kabar saya kurang baik, Mbak. Saya merasa takut. Kalau boleh tahu Mbak takut kenapa? Saya selalu mendengar, Mbak, kayak suara untuk merasa agar saya bisa melukai diri saya sendiri, Mbak. Oh, begitu ya Mbak. Kalau begitu kita akan berbincang-bincang ya Mbak, untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Bagaimana Mbak, kita mau di mana? Di sini saja. Oke, baik Mbak. Baik Mbak, setelah saya mendengarkan penjelasan Mbak tadi, saya menyimpulkan bahwa Mbak mengalami halusinasi pendengaran. Halusinasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu halusinasi penglihatan, pendengaran, pengecapan, sentuhan, somatik, dan lain-lainnya. Jadi yang kakak rasakan ini itu termasuk halusinasi pendengaran. Jadi untuk latihannya nanti kita mencoba latihan yang pertama sampai latihan yang terakhir ya Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak, apakah suara itu sering Mbak dengar? Sangat sering, Sus. Kalau boleh tahu seperti apa ya ajakan suara itu? Suara itu saya dengar seperti seakan-akan dia mengajak saya untuk melukai diri saya sendiri, Mbak. Itu yang membuat saya sangat takut. Oke Mbak, biasanya Mbak dengar suara itu ketika Mbak sedang apa dan lagi apa? Biasa ketika saya sendiri saat di rumah, saat semua orang meninggalkan saya, Mbak, dan saat saya sendiri di rumah. Oke, baik. Ketika suara itu datang, Mbak mencegahnya seperti apa? Saya biasa kalau terlalu takut, saya nangis terus atau langsung mencari orang lain biar rasa takut saya berkurang. Baik, cara yang kedua sudah bagus. Nanti Mbak pertahankan lagi ya. Iya, Sus. Cara yang kedua itu bisa Mbak lakukan ketika Mbak mendengar suara aneh. Kalau boleh tahu, Mbak di rumah tinggal bersama siapa, keluarga, atau Mbak tinggal sendiri? Saya lebih sering sendiri sih, Mbak, karena keluarga saya lebih fokus dengan urusan dan pekerjaannya masing-masing. Jadi kalau mereka pulang, mereka langsung istirahat dan pergi tidur, Mbak. Baik Mbak, saya akan mengajarkan beberapa latihan. Yang pertama yaitu menghardik, kemudian cara minum obat, yang ketiga itu berbincang-bincang dengan orang lain, kemudian rencana aktivitas keseharian. Untuk hari ini kita akan melakukan latihan yang pertama yaitu menghardik halusinasi. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik Mbak, yang pertama itu kita bisa tutup telinga dan bilang pada diri kita bahwa suara itu palsu. Jangan ganggu saya, kamu pergi, coba lakukan. Suara itu palsu, jangan ganggu saya, coba pergi. Baik Mbak, seperti itu. Cara itu bisa Mbak lakukan ketika Mbak mendengar suara-suara aneh lagi ya Mbak.
Jadi Mbak bisa melakukan itu ketika Mbak mendengar suara-suara aneh tersebut. Jadi kita bisa melakukan itu sampai suara-suara itu hilang, Mbak. Hilangnya, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Ya, susah, sudah paham. Oke, baik, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan latihan yang pertama tadi, Mbak? Saya sudah agak merasa lebih tenang sih, Sus, karena saya sudah menemukan cara ketika saya merasa takut dan saat mendengar suara-suara yang menakutkan itu. Baik, Mbak. Jadi saya dapat mengetahui cara untuk mengatasi halusinasi saya ketika saya sendiri di rumah, Sus. Tapi saya belum tahu secara jelas karena saya belum mempraktikkannya langsung pada saat halusinasi saya datang. Apakah tindakan itu efisien atau tidak? Bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan latihan yang pertama tadi, Mbak? Saya sudah agak merasa lebih tenang sih, Sus, karena saya sudah menemukan cara ketika saya merasa takut dan saat mendengar suara-suara yang menakutkan itu. Baik, Mbak. Jadi saya dapat mengetahui cara untuk mengatasi halusinasi saya ketika saya sendiri di rumah, Sus. Tapi saya belum tahu secara jelas karena saya belum mempraktikkannya langsung pada saat halusinasi saya datang. Apakah tindakan itu efisien atau tidak? Baik, Mbak. Untuk cara ini nanti bisa Mbak coba lagi ketika nanti Mbak di rumah. Iya, Sus. Ketika Mbak mendengar suara-suara itu lagi, jadi bagaimana, Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Sus. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita buatkan jadwal aktivitas dulu ya, Mbak. Iya, Sus. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu latihan cara minum obat. Untuk waktu dan tempatnya mau di mana, Mbak? Di sini saja, Sus, dan jam seperti biasa saja. Oke, baik, Mbak. Waktu dan tempatnya di sini saja seperti hari ini. Untuk besok kita akan latihan cara minum obat. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya, Mbak? Masih. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan latihan yang kedua, yaitu cara minum obat. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, waktu dan tempatnya seperti kemarin ya, Mbak. Iya, Sus. Baik, Mbak, kalau begitu bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan latihan pertama yang kemarin? Apakah sudah diterapkan? Sudah sih, Sus. Waktu suster pulang dari sini, bisikan itu datang lagi dan saya melakukan latihan itu agar halusinasi saya sedikit teratasi dan saya merasa agak tenang. Ya, baik, alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya kita akan memberi latihan yang kedua, yaitu cara minum obat. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia?
Ya, saya bersedia, Sus. Baik Mbak, di sini sudah ada 4 obat yang telah diresepkan oleh dokter. Jadi Mbak bisa mengkonsumsinya sesuai anjuran yang tertera ya Mbak. Di sini obatnya ada untuk 3 kali sehari, ada untuk 2 kali sehari. Sesuai dengan keterangan dari dokter atau anjuran dari dokter. Obatnya diminum setelah atau sebelum makan ya Mbak. Baik, Mbak. Kalau begitu Mbak bisa mengkonsumsinya secara rutin ya Mbak. Baik. Terima kasih. Makasih ya, Sus. Ya Mbak, sama-sama. Nah, kalau begitu bagaimana setelah Mbak mendapatkan obat? Apakah Mbak dapat semangat untuk sembuh? Iya, saya sudah mendapatkan semangat lebih banyak lagi untuk dapat sembuh. Karena saya juga lebih cepat untuk lolos untuk bisa menghardik halusinasi saya sendiri, Sus. Baik, kalau begitu mulai dari sekarang minum obat yang rutin ya Mbak, supaya cepat sembuh. Baik, Sus, terima kasih. Baiklah, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Mbak Sus. Oke, kalau begitu Mbak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan hari ini, kalau boleh Mbak jelaskan apa saja cara-cara yang kemarin? Kalau cara-cara yang kemarin, cara yang pertama itu tutup telinga, lalu katakan suara itu palsu, jangan ganggu saya, kamu boleh pergi. Dan cara yang kedua itu minum obat, Sus. Baik, pintar sekali Mbak. Baik, untuk latihan yang selanjutnya kita akan latihan berbincang-bincang dengan orang lain. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Saya setuju, Sus. Waktu dan tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja, Sus. Baik, kalau begitu tempat dan waktunya di sini ya, seperti hari ini. Kalau begitu tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana perasaannya? Kabar saya hari ini lumayan baik, Sus. Dan tulisan saya juga, rasa takut saya mulai berkurang setelah melakukan aktivitas yang sudah suster ajarkan kepada saya. Bagus, alhamdulillah. Kalau begitu sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan latihan yang ketiga, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain. Nah, jika Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak bisa memanggil orang terdekat seperti teman, keluarga, atau orang lain. Mbak bisa bilang, tolong ajak saya bicara, karena suara-suara aneh itu datang lagi, saya merasa takut. Coba Mbak praktekkan. Tolong ajak saya bicara, suara itu mengganggu saya lagi. Saya merasa
bagus Mbak. Mbak sudah pintar untuk mengatasi halusinasi Mbak. Untuk latihan berikutnya kita akan melakukan rencana aktivitas keseharian. Untuk waktu dan tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja mungkin. Baik Mbak, untuk waktu dan tempatnya seperti hari ini ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih dong, Sus. Bagaimana keadaannya Mbak dan bagaimana perasaannya hari ini? Keadaan saya sudah baik dan perasaan saya sudah tenang karena saya sudah melakukan latihan yang suster ajarkan kemarin-kemarin. Wah, bagus sekali Mbak. Kalau begitu coba praktekkan latihan-latihan kita yang kemarin. Latihan yang pertama yaitu tutup telinga dan katakan suara itu palsu. Dan terus jangan ganggu saya, kamu boleh pergi. Dan latihan kedua yaitu ada minum obat. Dan latihan yang ketiga itu kita disuruh untuk berbicara dengan orang lain atau keluarga dengan mengatakan ajak saya berbicara, suara itu datang lagi kepada saya merasa takut. Seperti itu, Sus. Wah, bagus sekali Mbak masih mengingatnya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan latihan yang keempat, ya latihan yang terakhir yaitu aktivitas keseharian. Apakah Mbak bersedia? Bersedia dong, Sus. Kalau begitu, apakah Mbak bisa merapikan tempat-tempat di sekitar sini? Bisa, Sus. Baiklah, ayo kita lakukan. Coba Mbak lakukan. Baik, Sus. Pertama-tama seperti ini. Disusun, dirapikan, kemudian disimpan di dalam tas. Kemudian obatnya dimasukkan ke dalam tempat obat. Terus alat-alat seperti ini dikembalikan ke tempatnya. Seperti ini, Sus. Sudah. Wah, bagus sekali Mbak. Mbak sudah bisa melakukan aktivitas keseharian. Mbak bisa melakukan ini ketika Mbak merasa halusinasi Mbak datang. Baik, Sus. Terima kasih atas kegiatannya, Sus. Dan untuk latihan yang suster sudah lakukan dengan saya untuk menghardik halusinasi saya. Terima kasih banyak, Sus. Baik, apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Baik, kalau begitu, baik Mbak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Mbak yang semangat ya untuk sembuh, jangan merasa takut lagi. Iya, Sus. Baik, terima kasih untuk partisipasinya untuk selama ini. Baik, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus.